Iya, padahal dibawa aja ke rumahnya ya. Ini nih Kang. Apa itu? Ini apa yuk? Ini yuk. Masjid peninggalan waktu zaman Rasulullah. Iya. Ini nanti yang terbawa seluruh Indonesia Raya gitu. Kita masuk ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sarang nih, Kang. kucing di sini. Coba Kang. Ini masih bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan, dan sekarang saya di sini bersama Mas Kurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alman Mulyana. Oke Kang Alman, kita lagi di mana nih Kang? Di Hudaybiyah. Hudaybiyah ya. Iya, di Tempat mana? apa Hudaybiyah itu? Di mana di Hudaybiyah ini dulu ada masjid peninggalan Rasulullah. Ya. Dulu di sini terjadi perjanjian. Ya. Ini Muhammad Kurdi yang lebih paham. Nah, seperti ini nih. Jadi Rasulullah itu kan keluar dari Mekah itu karena sama orang Mekah itu nggak disukai kan ya. Iya. Jadi dengan terpaksa beliau untuk meninggalkan kota Mekah. Setelah 6 tahun Rasulullah itu berada di Madinah, Iya. beliau saking karena rindu dengan tanah kelahirannya ini sampai ke bawah mimpi Kang. Iya. Dan memang disebutkan mimpi Rasulullah itu ru'yan Nabi sidqun. Mimpi Rasulullah itu benar Kang. Iya betul. Dan Rasulullah bermimpi sedang melaksanakan tawaf di Mekah. Di Mekah. Setelah bermimpi itu Rasulullah langsung mengumumkan, memberitahukan kepada para sahabat yang berada di Madinah. Iya. Dan setelah itu diumumkan bahwa Rasulullah akan melaksanakan umroh pada Umroh, tahun ke-6 Hijriah. Iya. Kemudian bukan sedikit yang ikut pada kesempatan umroh Hudaybiyah itu, ada yang menyebutkan 1.400 orang yang ikut Kang. 1.400 Ya, orang. dengan puluhan ekor domba ya yang dibawa untuk korban. Akan tetapi niat baik Rasulullah ini diterima dengan banyak persepsi di Mekah. Bahkan ada kabar hoax juga ke Mekah Kang. Iya. Kedatangan Rasulullah dengan para sahabat itu katanya Mau untuk nyerang ya. berperang, untuk mengambil kekuasaan lagi di Mekah dan lain sebagainya. Iya. Makanya Rasulullah itu berhenti dulu di Masjid Bir Ali yang sekarang menjadi tempat mikot orang-orang Madinah kalau mau melaksanakan umroh. Iya. Nah, di situ Rasulullah mengutus salah satu sahabat yang datang ke kota Mekah menjelaskan bahwa kedatangan beliau dengan para sahabat itu untuk berumrah, bukan untuk berperang. Iya. Selain itu juga hewan-hewan itu dikalungin kertas yang bertulisan labbaik Allahumma umrotan, bahwa rombongan itu datang untuk memenuhi panggilan Allah untuk umroh. Iya. Nah, kemudian jalan dari Madinah sampai ke Mekah ini kurang lebih 14 hari atau ya kurang lebih segitulah Ya, lamanya. Nah, sampai di perbatasan di sini banyak, sebetulnya panjang sih sejarahnya. Iya, ini Sampai singkatnya di aja ya. Asfan ya, sampai di setengah perjalanan ada isu, ada kabar baru itu karena banyak mata-matanya di situ Kang. Nah, sampai di Tanim, di sekitar Tanim itu ada bukit di situ, dihalang di situ, tidak boleh masuk. Gak boleh masuk Ya, ya. makanya Rasulullah itu menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari Ya. pertumpahan darah. dan Karena lain waktu itu sebagainya. sudah menggunakan 2 helaikan ihram ya. Ya, udah umrah itu. Jadi Rasulullah itu menghindar melewati jalan ini, Kang. Dan sampai di sini Rasulullah sampai 2 malam kalau nggak salah di sini, 2 malam atau 3 malam, wallahu alam di sini itu. Iya. Dan akhirnya singkat ceritanya ya, waktu itu Rasulullah tidak jadi umroh karena tidak boleh waktu itu. Dan akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah yang isinya ya banyaklah di keterangan-keterangan, silahkan di Searching. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya sejarahnya ini secara detail terlalu panjang ya. Ya, betul. Dan sekarang kita sudah sampai ke lokasi, dan di sini sudah terlihat nih ada bangunan. Nah seperti ini ya bangunannya. Dulunya ini masjid ya Mas Kurdi ya. Ya, ini masjid yang lama ini Kang. Ini masjid Coba yang lihat. lama. Coba Berarti lihat, yang asli ini. yang asli ini Kang. Coba dorong. Kuat ini. Kuat ini Kang. Kuat ini. Bahkan ini bukan semen ya, tanah liat ini. Nah, Lihat tuh. yang salahnya itu Mas Kurdi, di sini ada sebagian jamaah yang mengotori masjidnya loh. Coba lihat ya, banyak coret-coretnya sampai ke sini, ada yang nulis nama. Tuh. Kang Aman, menurut Kang Aman sendiri bagaimana nih tentang coretan ini? Himbauan buat para jemaah haji dan jemaah umroh, calon jemaah haji dan jemaah umroh. Iya. Kalau mau mendatangi tempat-tempat bersejarah, khususnya di tanah suci, itu kita niatkan aja untuk ibadah. Jangan meninggalkan jejak-jejak yang
kurang baik, bukan kurang baik, nggak baik. Nggak baik, bahkan Iya. ada yang mensyirikkan itu kan. Jangan, ngapain sih coret-coret seperti ini? Jangan dibiasakan, kebiasaan di negara kita dibawa ke negara orang. Jadi nanti karena satu oknum orang jadi ke bawah semuanya. Itu Iya, kalau betul. berbuat nggak baik di luar negeri. Kalau mungkin kalau berbuat seperti ini di negara sendiri, nanti yang tercoreng ya keluarga sendiri. Tapi kalau berbuat seperti ini, coret-coret di bekas masjid peninggalan waktu zaman Rasulullah, Iya. ini nanti yang terbawa seluruh Indonesia Raya gitu. Iya betul. Oke, kita lihat lagi lebih dekat lagi ya, sisa peninggalan bangunannya. Coba ke dalam Kang, ada apa? Ayo di dalam? kita masuk ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bangunannya tidak begitu besar ya Mas Kurdi ya. Iya, dan Ukuran berapa kira-kira ini? Nih dari sini nih. 10 kali berapa ya? 10 Dari sini. 10 kali 6 lah. Iya sekitar 10 kali 6. 10 kali 6 berarti 60. 60 ya. Iya, 60 meter persegi. 60 meter persegi kurang lebih. Tuh banyak sekali nih. Ada Rina juga, ada Nazwa. Tapi Masya kalau nggak salah rata-rata orang Indonesia, nama-nama Indonesia ya. Iya. Iya. Coba lihat. Nusara. Ini Nursara. Muhammad Kurdi from Madura. Bukan. Muhammad Kurdi di sini tulisannya. Bangunannya asli banget ya. Asli dan Dari peninggalan Rasulullah. dan yang saya dengar untuk bangunan kuno itu tidak asal ngambil batu aja Kang. Batunya yang hitam kayak gini, yang kuat, yang diambil dari khusus pegunungan yang batunya sangat kuat gitu Kang. Iya. Makanya kayak batu meteor ini ya. makanya beda juga batunya tuh, hitam, bukan dicat ini Kang. Iya. Asli. Asli ya. Jadi juga Nanti pecah ya. Asli ini. Tuh ini ya bangunannya. Gimana? Sampai bawa warna silver nih Kang. Ini niat ini yang mau nulis dari Indonesia ini. 2020 katanya. Saza. Masih kemarin-kemarin berarti ya? Iya, 2020. baru 2020 ya. Nah, tapi untuk sekarang masjidnya dipindah ke sini ya. Ini sudah renovasi. Ini bangunan masjidnya. Nah, ini kalau nggak salah ini pada zaman Raja Fahad dipindah ke sini ini. Anda Pada tahu zaman Raja Jepang. Fahad? Saya tahu namanya Kang. Tahu namanya kalau Kang Aman? Saya Sama. cuma tahu namanya sih. Iya, sama berarti. Nah, jadi seperti itulah masjid peninggalan sejarah, yaitu sejarah Rasulullah waktu mau melaksanakan ibadah umroh dari kota Madinah menuju ke kota Mekah ya. Ya. Tapi waktu itu ada halangan. Halangan. Iya. Dan sekarang masjidnya dipindah ke sini. Biasanya jamaah kalau misalnya mengambil mikot ke sini untuk berniat umroh, suka belanja nih oleh-olehnya di sini nih. Itu ada fenomena alam. Gimana Kang? Di sini ada angin. Angin. Iya. Ya kan ada di sini. Oh itu fenomena iya. alam. Ini apa kira-kira ya yang dibungkus? Ini kan biasanya kan ada jualan oleh-oleh gitu Kang. Iya. 2 Riyal, semua orang di sini nih ngomong bahasa Indonesia Kang. Bahkan Iya. ada yang bilang ngomong Madura juga. Pinter berarti ya? Setong Riyal, setong Riyal, setong Riyal Ya gitu. udah. Kali. Kita lihat yang Coba ngintip lihat isinya sedikit. apa. Ah, gitu kan. Iya ini oleh-oleh ada apa namanya stiker apa atau apa ini? Aksesoris ya? Lagi setengah realnya, setengah realnya. Gimana Mas Kurdi? Hiji Riyal, hiji Riyal, hiji Riyal. 1 real. Setengah Oh, ada tas B. Tapi ini sama penjualnya nggak dibawa ke rumahnya ya? Ini mah Ada siwak juga lipstick tuh. kan. Ya Allah. Ini lipstick nih walaupun murah, ini dicari sama jemaah. Heran saya. Betul, lipstick hijau ya, tapi isinya merah ya. Udah simpan lagi ke tempatnya. Ini musim corona sekarang. Nah, ini juga ada nih sisa peninggalan jualan oleh-oleh ya. Ini disebutnya apa, Kang? Aksesoris ini. gantungan. Ini yang Tempelan, Kang. iya tempelan bukan Tempelan gantung. atuh, Kang. Ini Ini yang ditempel di kulkas. Oh, ini ditempel di mobil kamu bagus kan? Tuan. Oh iya. Tuh ada tas ini nih, tas untuk jamaah. Ini uang Untuk isinya. apa namanya? Untuk oleh-oleh ya. Ini sejadah ini. Sejadah isinya tuh Kang. Dan untuk subscriber saya yang sekarang nonton video ini, siapa yang pernah belanja di sini? Setong real, setong real. 2 real. Ini tas base-nya besar banget nih.
Setong real, setong real. Kasihan ya nasib para pedagang sekarang ketika tidak ada jamaah umroh. Sebenarnya bukan pedagang saja yang nasibnya seperti ini. Setong real. Contohnya ini nih, sama juga nasibnya nih. Sama, kita termasuk korban. Korban. Gimana Kang? Gimana? Setong real, setong real. Ada Fenomena alam ini. Iya, ada kucing. Banyak kucing. Jadi sarang nih, Kang. kucing di sini. Coba Kang. Ih. Ini masih bagus ya? Masih bagus, tapi Kok nggak ditinggal dibawa gara-gara gitu? corona itu kan? Setong real, setong real. Kok nggak dibawa ke rumahnya gitu ya? Itu karena udah harapan udah tipis Kang, dibawa ke rumah juga. Mereka rumahnya kan pas-pasan kalau di sini kontrakan itu Kang. Ya Allah. Iya. Ini juga sama ya, cuma ditutup doang. Aman di sini ya, nggak ada yang ngambil. Padahal waktu ada jamaah, ini Iya. harganya 10 ditawar 5 dia nggak dikasih ini. Iya betul, 15 real itu Ini. rata-rata. Iya 15 real. Wah 10 nggak dikasih ini. Masya Allah. Coba kalau satunya 15 real dikalikan semua ini ada berapa? Kan uang itu. Ya udah sok, sekarang saya kasih 5 realan ayo. Mau. Ya, punya orang itu. Punya orang itu. Ya nanti uangnya digantungin di situ. Ya Allah, kasihan ya. Jadi virus corona ini dampaknya Coba. 1, 2, 3. ke semua. Ada ini juga loh, ada tasbih banyak. Tuh. Banyak tasbih yang nggak dibawa. Kalau nggak salah ya. Iya, padahal dibawa aja ke rumahnya ya. Ini nih Kang. Apa itu? Ini apa yuk? Ini yuk. Ini bubuk kurma. Bubuk kurma. Buat Setong real, setong real. Obat padahal itu, herbal. herbal ini, buat mandul ini, obat penyubur Ya, kandungan. penyubur ini. kandungan ya. Ya Allah. Untuk teman-teman yang menonton video ini, siapa yang pernah mengambil mikot di sini? Ini masjidnya ya. Peninggalan Raja Pahat tadi ya. Ya. Ini juga sama nih, bangunan tua. Aman ngait. Kejepit. Bahaya itu. Coba lihat Mas Kurdi, Kang Alman. Di masjid juga, masjid yang masih dipakai banyak juga coretan-coretan. Ya Allah. Ini juga Ini Kang. jangan dicontoh ya, jangan Tolong dicontoh. dikasih penjelasan kepada teman-teman para jemaah. Jangan sampai berbuat yang seperti ini ya. Setong real, setong real. Biasanya parkir mobil di sini ya, di pinggir jalan raya. Jadi masjid ini letaknya di daerah Hudaibiyah. Dan ini posisinya Kang dari Masjidil Haram ke sana Masjidil Haram kurang lebih 25 km lah. Iya. Ya. Ini nih lokasinya nih. Ini merek AC bagus nih. Apa itu merek AC-nya? Khas itu ujungnya. Oh. Iya. Tuh sampai ke sini coret-coret, ya Allah. Ada nama Dadang juga. Dangdut. Ini pokoknya untuk teman-teman yang menonton video ini, kalau misalnya tujuan ke sini pengen umroh atau haji, jangan sampai melakukan hal yang seperti ini. Ayo kita kembali lagi. Kang Aman sepertinya sudah loyo ini. Sekarang emang jam berapa Kang? Coba lihat jam Kang. Jam 2. Jam 2. Jam 2 siang ya. Iya. Pantesan Kang Aman sudah loyo, ini waktunya istirahat. Sekarang saya bersama Kang Alman Mulyana dan juga Mas Kurdi mau menuju ke mobil lagi. Jadi seperti itulah masjid peninggalan sejarah ya waktu zaman Rasulullah mau melaksanakan ibadah umroh bersama para sahabatnya dan tidak sampai ke Mekah ya. Maksudnya tidak sampai ke Masjidil Haram, dicegat di sini. Jadi di sini tuh terjadi perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Iya, jadi melarang warga Madinah untuk umroh Pada tahun itu. Pada tahun itu ada kata-kata yang dari Kang Alman atau Mas Muhammad Kurdi tentang coretan tadi. himbauan buat para calon jemaah haji dan jemaah umroh di masa yang akan datang, kalau mengunjungi tempat bersejarah, niatkan hati kita ini untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyimpang dari hal-hal yang tidak dianjurkan sama agama kita, yaitu agama Islam. Jangan coret-coret ya.
karena betul. itu perbuatan yang nggak baik. Untuk Mas Kurdi sendiri, Untuk saya, karena semua orang itu sama menjaga lingkungan dan daerah masing-masing untuk lebih bersih. Perbuatan coret-coret seperti itu sangat mengotori dan itu merugikan pihak pemerintah dan pihak pengelola masjid di sini sendiri. Iya. Selain mengotorkan dan ini merugikan karena ini yang jelas setiap bulan atau setiap tahun baru ini diperbaharui ini Kang. Tapi setelah diperbaharui dicoret lagi itu kan tidak baik. iya Ya, betul. itu himbauan Ya, dari saya untuk menjaga kebersihan juga. betul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Saya doakan di sini yang selalu setia menonton video saya dan juga teman-teman yang lainnya di sini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan segera sampai ke kota Mekah dan Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Amin. Jangan lupa mampir ke channelnya Muhammad Kurdi, Alman Mulyana. Kami di sini cuma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.